Halo, perkenalkan saya Najla Nurkalisa Jinan, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Kalian pernah gak sih ngerasa tiba-tiba senyum pas dapet kabar baik atau jantung berdebar waktu mau presentasi? Nah, itu semua merupakan bagian dari emosi. Tapi pernah kepikiran gak kalau cara kita mengekspresikan emosi ternyata beda-beda tergantung budayanya loh? Yuk kita klik sama-sama di video kali ini mengenai emosi dan budaya. Bagaimana tubuh dan pikiran merespon emosi? Emosi itu bukan cuma sekedar perasaan, tapi melibatkan reaksi tubuh, pengalaman subjektif, sampai ekspresi wajah. Jadi ketika kita merasa gugup, itu bukan cuma karena proses mental aja, tapi juga berkaitan dengan proses biologis. Bahkan para ahli juga mengungkapkan bahwa emosi itu merupakan reaksi cepat dari tubuh terhadap sesuatu yang berdampak buat diri kita, baik positif, negatif, ataupun gabungan dari keduanya. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Apakah wajah kita menunjukkan emosi yang sama saja di mana saja? Tentu jawabannya enggak, karena tubuh kita punya cara sendiri buat ngomong atau komunikasi lewat wajah. Pernah gak sih ngeliat temen kita atau orang di sekeliling kita pas lagi ditanya-tanya sama dosen atau ditanya sama atasannya dan mereka kelihatan gugup? Pasti mukanya jadi merah, terus ada senyum-senyum kikuk, atau matanya mulai ngeliat ke pintu keluar. Nah, itu namanya facial display of emotion. Jadi tubuh kita otomatis mengekspresikan apa yang sedang dirasain. Contohnya pas malu pipi jadi merah, atau pas takut ototnya kerasa tegang, atau cemas tangannya jadi berkeringat. Apa sih yang memicu emosi dalam kehidupan sehari-hari? Hal tersebut disebut preceding event, di mana emosi nggak muncul tiba-tiba tapi selalu ada penyebabnya. Contohnya ketika kita udah nungguin paket yang lagi dikirim seharian tapi tiba-tiba malah salah alamat, jadinya kita marah dan bingung. Atau kita dapat kabar keterima beasiswa, jadinya excited kecampur speechless. Apakah emosi itu universal atau tergantung budayanya? Nah, semua orang di dunia ini pasti pernah ngerasain emosi dasar seperti marah, senang, ataupun sedih. Tapi cara kita mengekspresikan emosi tersebut dipengaruhi banget sama budaya. Contohnya di negara Filipina itu lebih ekspresif dalam menunjukkan emosinya. Jadi dalam budaya mereka yang hangat dan relasional ini, senyum atau tawa maupun tangisan di ruang publik adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita bandingkan dengan budaya di Jepang, itu benar-benar berkebalikan karena orang Jepang cenderung lebih menahan ekspresi mereka karena masyarakat di sana tuh sangat menghargai harmoni sosial, sehingga mereka menganggap kalau kita terlalu menunjukkan emosi kita itu bakal mengganggu masyarakat sekitar. Apakah bahasa juga mempengaruhi cara kita merasakan emosi? Nah, ini hal yang paling menarik karena bahasa dan emosi itu saling berkesinambungan. Jadi, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cara kita mengenali emosi. Tanpa kata, kita bisa ngerasa bingung gimana caranya ngejelasin perasaan yang kompleks. Contoh budayanya, di Filipina, khususnya suku Ilongot, ada kata liget untuk mengekspresikan emosi kuat yang harus diluapkan, dan apoy untuk emosi yang harus ditahan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memberikan batas mana emosi yang boleh diekspresikan dan mana yang sebaliknya harus disimpan. Kemudian sementara di Jepang ada kata amae, yaitu rasa ingin dimanja dan bergantung secara emosional. Merupakan sesuatu yang tidak punya padanan pas di banyak bahasa lain. Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan interpersonal dalam struktur emosional masyarakat Jepang. Jadi dari ekspresi wajah, cara kita berbicara, sampai bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa emosi itu bukan cuma tentang rasa, tapi juga tentang budaya.